di mana instrumen dana pensiun menjadi produk yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Tapi di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan melakukan survei 11% diantaranya atau sekitar 29 juta jiwa penduduk di Indonesia termasuk dalam kategori lansia atau lanjut usia, di mana instrumen dana pensiun menjadi produk yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Tapi di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan melakukan survei literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa literasi dana pensiun di penduduk Indonesia mencapai 30,5% dan inklusi dana pensiun mencapai 5,42%, dan ternyata angka ini tergolong rendah dibandingkan sektor keuangan lainnya. Lantas, apakah benar di lapangan masyarakat kurang menjunjung ataupun memprioritaskan manajemen finansial dana pensiun ini? Simak selengkapnya di liputan berikut ini. Pensiun adalah salah satu fase penting dalam kehidupan, di mana seseorang memasuki masa non-produktif secara aktif bekerja, namun tetap membutuhkan kestabilan keuangan untuk menopang kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menyiapkan dana pensiun menjadi langkah krusial agar seseorang bisa menikmati masa pensiun tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2023 usia harapan hidup rata-rata penduduk Indonesia mencapai 70,17 tahun untuk pria dan 74,18 tahun untuk wanita. Hal ini berarti seseorang bisa hidup puluhan tahun setelah pensiun di usia 55 hingga 60 tahun. Maka jika tidak didukung dengan dana pensiun yang memadai, periode pensiun yang panjang ini bisa menjadi beban finansial. Selain itu, aspek yang tidak dapat ditampik juga adalah adanya inflasi biaya medis, di mana usia lansia atau pasca pensiun menjadi penduduk yang rentan, menggunakan dananya demi menunjang kualitas kesehatannya. Survei Global Medical Trends 2024 yang dirilis Willis Tower Watson memprediksi biaya medis di Indonesia yang pada tahun 2023 sebesar 11,50% berpotensi mengalami inflasi menjadi 12,74% pada tahun 2024. Kenaikan biaya medis setiap tahunnya kembali menambah alasan dana pensiun menjadi instrumen penting. Nah, Sobat My Money sendiri, apakah sudah mulai menyiapkan dana pensiun sejak dini? Kalau sudah, memilih nabung di produk apa sih? Untuk sekarang sih belum ya. Saat ini udah Mbak. Kalau saat ini di umur saya yang sekarang umur 25 udah. Pastinya udah. Kalau produk saat ini saya nabung per bulan itu di saham, terus juga sempat ada surat berharga negara juga, saya naruh juga di situ. Mungkin kebanyakan orang untuk umur-umur sekitar 30-an mungkin banyak instrumen yang dipakai ya, mungkin terutama untuk yang lebih stabil, mungkin deposito, terus ada saham juga, tapi sahamnya juga pakai yang apa istilahnya instrumen-instrumen mungkin basicnya atau underlyingnya surat berharga kayak gitu yang nggak terlalu fluktuatif, tapi ada juga yang pure saham tapi porsinya juga nggak terlalu besar seperti yang saham underlyingnya surat berharga. Terus mungkin aku juga main trading juga, itu aja sih. Meski harus dipersiapkan sedari dini, akan tetapi hal tersebut diharapkan tidak membuat Sobat My Money tidak bijak dalam pengelolaan tabungan serta investasinya. Perlu diingat, berbagai faktor seperti tingkat inflasi dan pertumbuhan investasi harus dipertimbangkan dengan saksama. Inflasi sendiri membuat jumlah uang yang kita tabung saat ini mengalami perubahan nilai. Jika kita tarik ke belakang, rata-rata inflasi pada tahun 2004 hingga 2023 sebesar
5,49%. Jika pada tahun 2004 biaya rumah hanya 100 juta, maka dikarenakan inflasi ini rumah yang sama pada tahun 2023 baru bisa Anda beli di angka 291 juta rupiah. Bayangkan jika tabungan dana pensiun tidak dialokasikan pada instrumen investasi yang kebal inflasi, contohnya menabung cash dalam jangka panjang puluhan tahun, bisa gigit jari dengan penciutan nilai itu ya. Ya, literasi keuangan berperan penting dalam memastikan masyarakat paham untuk memilih dan menilai produk investasi dengan berlandaskan fundamental yang baik. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri masyarakat Indonesia masih kurang dalam hal ini. Bahkan dalam laporan terbaru dari Asian Development Bank atau ADB yang bertajuk Aging Well in Asia yang dirilis pada Mei 2024 lalu, 50% dari total lansia yang ada di Indonesia hanya bergantung dari transferan anak mereka. Di obligasi sih ada, deposito ada, tapi kan nggak terlalu besar juga jumlahnya. Jadi sebenarnya nggak cukup juga sih kalau untuk kehidupan ya. Kan ditambah ada invest, ya invest dikit-dikit lah di bidang lain, dari anak juga gitu. Yang namanya rencana sih banyak ya, namanya juga rencana ya kan. Berhubung saya ambil pensiun yang di umur 36, mungkin dan pensiun yang saya terima tidak sebanyak yang pensiun di umur 46 ataupun 56. Jadi saya masih harus fokus dulu untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena kan kita sudah tidak digaji lagi ya dari perusahaan. Kalau mengandalkan dana pensiun saja dengan pengeluaran mungkin hanya bisa bertahan kurang lebih waktu 1 tahun. 1 tahun ini saya akan coba memutar kembali dan untuk mencoba UMKM dan berkebun. Perencanaan keuangan merupakan suatu hal yang saling tarik-menarik dengan gaya hidup masyarakat yang dinamis. Akan tetapi bukan berarti financial management sesuatu yang mustahil. Dipelajari tips and triknya. Mulai dari mencatat biaya hidup sampai akhir hayat, merancang tabungan, hingga memilih produk investasi low risk, bahkan high risk. Lantas, apa saja inti investasi dana pensiun yang masyarakat perlu ketahui? Sebetulnya kalau misalnya kita bicara mengenai dana pensiun itu sendiri, produknya itu ada 2 ya, yang umum dikenal ya. Ada DPPK, dana pensiun memberi kerja yang biasanya itu merupakan produk yang disediakan oleh pemberi kerja kita terhadap karyawannya gitu ya. Nah, yang kedua adalah DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan.